Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan umroh, dan saya akan menjelaskan mengenai pahala umroh di bulan Ramadan. Mungkin Bapak Ibu terbersit di dalam hatinya, kenapa puasa-puasa kok malah umroh? Kenapa di bulan Ramadan ini yang lain mungkin sibuk ya, dengan dagangannya yang rame, kalau yang jual makanan barangkali rame, yang jual pakaian juga rame, tapi kenapa malah mendaftar umroh pergi ke Mekah untuk puasa di sana, kemudian juga untuk melaksanakan ibadah umroh? Kan lagi puasa, capek. Nah, untuk itu saya akan jelaskan. Jadi, tadi saya sudah rangkum ya beberapa hadis mengenai umroh Ramadan, yaitu pahala-pahalanya. Dan di sini saya tidak akan bacakan dalil-dalilnya untuk mempersingkat waktu saja. Yang pertama, orang yang umroh di bulan Ramadan, Bapak Ibu, kenapa sampai ya, dia mempersungguh datang ke Mekah untuk umroh? Yaitu karena pahalanya. Dijelaskan dalam hadis bahwa orang yang umroh Ramadan itu akan mendapatkan pahala sebagaimana haji bersama Nabi. Jadi, pahalanya itu yang luar biasa. Ya, ingat ya, pahalanya senilai dengan haji bersama Nabi. Itu yang pol pahalanya. Makanya, banyak orang yang mendaftar umroh di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Terlebih, pada saat ini yang namanya pelaksanaan ibadah haji itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggunya. Sudah biayanya besar. Sekarang ini insya Allah biayanya itu sekitar 50 jutaan. Belum yang lain-lainnya. Belum bayar damnya, belum bekalnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, momen inilah yang digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pahala sebesar-besarnya agar mendapatkan pahala haji bersama Nabi, ya, melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Walaupun memang betul, apabila seseorang itu melaksanakan umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu kan senilai dengan haji bersama Nabi, tetapi tidak menggugurkan kewajibannya untuk tetap berhaji. Hanya saja karena daftar tunggunya kan terlalu lama. Ya. Kemudian yang namanya umur, Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Belum lagi umur kita ini semakin tua, semakin rapuh biasanya. Untuk itu, untuk meningkatkan derajat surganya di sisi Allah, momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang ingin mendapatkan pahala haji, apalagi ini pahala haji bersama Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Dijelaskan dalam hadis, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya itu dapat menghapus dari beberapa kesalahan, dapat menghapus beberapa dosa. Untuk itu, ya, orang yang memiliki kepahaman yang tinggi, rezekinya cukup, rezekinya ada, hartanya juga ada. Kenapa momen ini dimanfaatkan? Yaitu dapat pengampunan dari Allah. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang umroh di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala sholat yang berlimpah ruah pahalanya. Ya, dijelaskan dalam hadis itu, ya, orang yang sholat di Masjid Nabawi, karena biasanya kan ya, orang yang umroh itu mampir dulu ke Madinah. Ya, kemudian bermikot di Bir Ali, kemudian ke Mekah pada saat umrohnya.
Ada juga yang langsung ke Mekah, nanti pulangnya ke Madinah. Nah, dijelaskan dalam hadis itu, barang siapa yang sholat satu sholatan, maksudnya satu rakaat saja di situ di Masjid Nabawi, akan mendapatkan lipatan 1000 kali lipat sholat dibandingkan di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, lipatan sholatnya itu, ya, satu sholatan akan dilipat gandakan menjadi 100.000 lipatan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, itu orang yang umroh akan mendapatkan pahala seperti itu. Kemudian yang keempat, ini cukup istimewa Bapak Ibu. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang menemui Ramadan di kota Mekah, kemudian dia berpuasa, kemudian dia melaksanakan sholat-sholat yang mudah, maksudnya sholat-sholat sunnah, ya, baik itu sholat tarawih, ya, sholat malam, sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya, begitu juga dengan sholat yang wajib di situ, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala 100.000 bulan Ramadan. Berarti kalau orang yang datang ke Mekah di bulan Ramadan itu kan berarti menemui bulan Ramadan di kota Mekah. Berpuasa dia di situ, berarti sama dengan dia itu mendapatkan pahala 100.000 bulan Ramadan. Dengan kata lain, orang yang puasa di sana, Bapak Ibu, sama dengan kalau puasa kan 1 bulan. Nah, ini dilipat gandakan menjadi 100.000 bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu di sini ingin menandingi pahala itu, berarti harus puasa 100.000 bulan Ramadan. Kan luar biasa, sulit untuk menandinginya. Nah, untuk itu, ya, di sini juga saya mengingatkan, kalau sekiranya memiliki harta yang cukup, bekal yang cukup, silahkan disempat-sempatkan untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Karena apa? Pahalanya sangat pol, Bapak Ibu. Ya, kalau kita usia sudah sepuh, apa sih yang dicari? Biasanya kalau makin tua, ya, makin rapuh. Ya, kemudian, ya, segala sesuatunya, keterbatasan itu biasanya datang. Yang tadinya umpamanya jalan cepat, mulailah lambat. Ya, dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan adanya penjelasan ini, silahkan dimanfaatkan untuk sama-sama bisa meraih pahala yang pol, meningkatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu dengan cara melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, ya, orang yang umroh di bulan Ramadan, dia akan banyak beribadah di Baitullah. Dijelaskan dalam hadis itu, sesungguhnya Allah yang maha mulia, sehari semalam di Baitullah itu menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang tawaf di Baitullah. Kemudian 40 rahmat untuk orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan 20 rahmatnya untuk orang yang memandang Ka'bah. Memandang saja mendapatkan pahala, Bapak Ibu, asalkan diniatkan karena Allah. Nah, sedangkan orang yang umrah Ramadan sehari-harinya banyaknya ya tadi di Masjidil Haram. Berarti dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dia tawaf dapat 60 rahmat. Kalau dia sholat sunnah, sholat wajib di situ, akan mendapatkan 40 rahmat. Setiap hari memandang Ka'bah akan mendapatkan 20 rahmat setiap harinya. Luar biasa. Kemudian yang keenam, orang yang umroh di bulan Ramadan berkesempatan untuk melaksanakan itikaf di Masjidil Haram. Ya, di 10 malam yang terakhir, dimulai dari tanggal 21 Ramadan. Kemudian apa pahalanya, Abah, orang yang itikaf di Masjidil Haram? Yaitu dijelaskan dalam hadis, orang yang itikaf di masjid itu akan mendapatkan pahala 2 kali haji, 2 kali umroh. Berhubung orang tersebut berada di Masjidil Haram, maka lipatannya dikalikan lagi. Dikalikan 100.000 lipatan. Berarti kan pol. Luar biasa. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yaitu berkesempatan
apabila dia beritikaf di dalam masjid, kemudian dia itikafnya itu mencari Lailatul Qadar. Nah, akan mendapatkan pahala apa kalau dia itu itikaf dari tanggal 21 sampai berakhir Ramadan? Selain akan mendapatkan pahala haji dan umroh, ya, 2 kali haji, 2 kali umroh, dia berkesempatan mendapatkan tadi pahala Lailatul Qadar. Orang yang bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu, umpamanya orang itu ibadah di situ, di Masjidil Haram itu umpamanya sholat sunnah. Ya, umpamanya. Berarti dia ibadah sholat sunnah. Contoh misalnya dia sholat malam di situ. Maka dia sebagaimana sholat malam terus-menerus selama 83 tahun lebih. Beribadah terus. Kalau dia baca Al-Quran berarti selama 83 tahun lebih dia beribadah membaca Al-Quran. Luar biasa pahalanya. Dan yang perlu diketahui, lipatan pahalanya dikalikan lagi 100.000 lipatan. Bukan mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, tidak. Karena lipatannya di Tanah Haram itu sampai 100.000 lipatan. Luar biasa. Kemudian yang ke-8, orang yang umroh, baik itu umroh di bulan biasa maupun umroh di bulan Ramadan, ya. Dalam hadis itu dijelaskan akan dihilangkan dari kefakiran. Jadi dihapus kesalahannya, dihilangkan kefakirannya. Kemudian yang ke-9, ya, orang yang umroh itu berkesempatan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Selain dia kalau berdoa itu merupakan doanya itu makbul, dia juga berkesempatan bisa masuk ke Hijr Ismail, bisa masuk ke Madinah itu, ya, di kota Madinah masuk ke Raudhah, kemudian bisa berdoa di Multazam, bisa berdoa di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Itu luar biasa. Berkesempatan doanya dikabulkan. Karena apa? Kan berdoanya di tempat yang mustajab. Terlebih orang yang umroh itu kan perjalanan jauh, dia seorang musafir. Ya. Orang yang sedang musafir itu doanya mustajab. Kemudian yang ke-10, ya, berkesempatan mendapatkan pahala arba'in. Apabila paket umrohnya itu umpamanya 10 hari di Madinah, ya, sebagaimana tadi pagi itu Abah kan mengantarkan jamaah-jamaah yang akan ke Madinah, itu mengambil paket arba'in 10 hari di Madinah. Berarti orang yang umroh di bulan Ramadan ini kan umumnya ngambil 1 bulan. Ya, bisa mendapatkan pahala arba'in, yaitu ikut sholat berjamaah, maksudnya sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi, berimam di situ. Nah, itu jangan sampai putus, terus ikut di situ selama 40 waktu. Pahalanya apa, Abah? Pahalanya akan terbebas dari api neraka, dari siksa api neraka, dan juga terbebas dari sifat munafik. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, berkesempatan mendapatkan pahala umroh. Maksudnya di sini pada saat setelah selesai umroh di bulan Ramadan ini, ya, umroh yang pertama kali datang, kemudian berkesempatan melaksanakan ibadah umroh lagi. Apabila umpamanya ingin membadalkan umroh orang tuanya, berarti kan dapat pahala lagi. Ya, bisa membadal umrohkan keluarganya, karena kan lama waktunya. Ya, kalau yang mengambil full Ramadan, itu ya berkesempatan bisa membadalkan umroh ibunya, ya, bapaknya, kakeknya, asalkan kuat fisiknya, itu ya. Nah, kemudian, ya, berkesempatan mendapatkan pahala berkirot-kirot. Karena apa? Biasanya di Masjidil Haram, ini umumnya di Masjidil Haram itu, setiap selesai sholat 5 waktu, ada saja yang namanya sholat jenazah.
Sedangkan pahalanya bagi orang yang ikut sholat, mensolati jenazah itu akan mendapatkan 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Dan pahalanya dikalikan lagi lipatan menjadi 100.000 lipatan. Berarti sekali nyolati jenazah, dia akan mendapatkan pahala 100.000 gunung Uhud. Pol Bapak Ibu. Selanjutnya, orang yang umroh Bapak Ibu, selain dia mendapatkan pahala yang tadi besar, ya umroh Ramadan itu kan mendapatkan pahala senilai haji bersama Nabi, dia juga berkesempatan mendapatkan pahala umroh lagi. Yaitu pada saat di Madinah, apabila orang tersebut berkunjung ke Masjid Quba. Dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang sesuci di rumahnya, maksudnya di hotelnya, di tempat tinggalnya, kemudian dia berangkat tuh menuju ke Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya senilai pahala orang yang umroh, sebanding dengan orang yang umroh, berarti kan mendapatkan pahala umroh. Dijelaskan dalam hadis lain, barang siapa yang sholat di Masjid Quba, terserah sholat apa saja, itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umroh. Selain itu juga Bapak Ibu, orang yang umroh di bulan Ramadan ini berkesempatan mendapatkan lipatan sodako yang pol apabila dia mau bersodako. Makanya di bulan Ramadan ini, ya di kota Mekah khususnya itu, ya banyak sekali orang yang bersodako. Baik itu minumnya, kemudian makanan-makanan untuk berbuka puasa. Karena memang pahalanya sangat pol. Jadi betul-betul yang namanya bulan Ramadan itu dimanfaatkan bukan saja para pendatang dari negara-negara luar. Ya, orang Arab Saudinya sendiri ya, mempersungguh kalau pada saat bulan Ramadan itu mempersungguh ibadah di tanah haram, di Masjidil Haram. Nah, untuk itu di sini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memang ingin umroh umpamanya, kemudian pilihannya apakah umroh di bulan biasa, apakah umroh di bulan Ramadan. Kalau mengingat pahalanya, memang kalau yang ingin berkesempatan mendapatkan pahala yang turah-turah lebih banyak dari bulan biasa, ya ikut umroh di bulan Ramadan. Karena berkesempatan mendapatkan pahala-pahala yang lipatannya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Itu ya. Nah, untuk itu silahkan dimanfaatkan waktunya, dimanfaatkan umurnya, dimanfaatkan rezekinya, hartanya. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Mumpung diberikan kesempatan, diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Manfaatkan Bapak Ibu. Itu ya. Nah, selain itu, ini hanya sebagai informasi saja, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu dari sekarang, barangkali kalau sekarang mendaftarkan sudah banyak yang nutup, karena kan sudah pada berangkat. Dari sekarang, karena tadi sudah saya jelaskan pahalanya yang begitu pol, diniatkan dari sekarang ini. Saya insya Allah tahun depan akan mendaftar ke Abah Jojo, umpamanya. Ingin umroh di bulan Ramadan. Itu ya. Harus diniatkan seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Itu tandanya ada kesungguhan. Mulailah menabung, mulailah membuat paspor. Sehingga nanti pada saat ingin mendaftar sudah cukup biayanya, cukup bekalnya, cukup surat-suratnya. Dipersiapkan seperti itu. Ya. Dan insya Allah setiap tahun Abah ini memberangkatkan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Ya. Tadi pagi juga sudah melepas ya beberapa rombongan yang akan melaksanakan umroh di bulan Ramadan selama 28 hari. Ya. Abah berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan Abah mendaftar umroh di bulan Ramadan. Kemudian sedikit informasi ya. Yang pertama, saya mensyukuri kepada subscriber Abah yang ada di Taiwan. Tempo hari itu nitip untuk membadal umrohkan orang tuanya. Dan alhamdulillah tempo hari Abah sudah selesaikan. Ya. Jadi kalau umpama ada Bapak Ibu yang ingin membadal umrohkan keluarganya,
Contoh misalnya bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bisa ke Abah. Nanti tinggal WA saja, nanti insya Allah admin yang akan menerimanya. Kemudian Abah juga kemarin mendapatkan amanah dari subscriber Abah yang ada di Hong Kong, katanya ingin mewakafkan Al-Quran. Insya Allah nanti dalam beberapa hari ini Abah akan menghubungi sahabat Abah untuk bisa dibelikan Al-Quran, dan Al-Qurannya diusahakan supaya bisa masuk di di tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram. Jadi kalau ingin mewakafkan Al-Quran, nanti Al-Qurannya dibelikan Al-Quran yang memang khusus, ya. Jadi tidak sembarangan ada capnya dari kerajaan, dan memang Al-Qurannya juga beda dengan Al-Quran yang lain. Maksudnya cetakannya itu lain, ya. Kan ada cetakan dari Madinah, ada cetakan dari Beirut, ya. Kemudian dibawa ke Mekah untuk diwakafkan di Masjidil Haram. Itu kan mendapatkan pahala jariah. Itu seperti itu. Apabila Bapak Ibu umpamanya ingin titip ke Abah juga bisa, ya. Sebagaimana tadi ada subscriber Abah yang ada di mana, di Hong Kong ya Bu ya. Di Hong Kong yang nitip ke Abah, insya Allah dalam waktu dekat akan direalisasikan, itu ya. Selain itu juga di sini saya menginformasikan untuk Bapak Ibu yang ingin umroh sekeluarga umpamanya, ya. Saya ini ingin umroh sekeluarga, ya. Umpama ada anak, ada orang tua dan sebagainya. Bila membutuhkan keilmuannya, misalnya ingin dibimbing secara private oleh Abah, itu bisa, ya. Silahkan hubungi saja admin, nanti insya Allah diatur waktunya. Kemudian biasanya akan diberikan buku-buku panduan, ya, baik itu buku panduan tata cara umroh, doa-doanya dan sebagainya. Tujuannya supaya apa? Supaya maksimal ibadahnya, supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bisa khusyuk ibadahnya, bisa memaksimalkan ibadah di tanah sucinya. Itu kalau kita pada saat akan umrah itu kita memiliki ilmu yang mumpuni, itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa menemui yang namanya bulan Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena memiliki beberapa keutamaan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kebarokahan. Segala amal baik akan dilipat gandakan, terlebih di Mekah di Masjidil Haram. Kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 100.000 lipatan. Untuk itu, saya Abah Jojo memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin sedekah di Masjidil Haram, di Mekah Madinah, berupa sedekah jariyah, yaitu bisa mewakafkan Al-Quran, bisa ya wakaf kursi lipat, kemudian juga bisa sedekah kurma, bahkan bisa melaksanakan badal umroh, ya, sedekah sajadah, dan juga yang lainnya. Silahkan bisa menghubungi Abah Jojo, yaitu saya sendiri, WA 0823 1175 1354. Dan sebagai tanda bukti bahwa amanah tersebut sudah dikerjakan, insya Allah akan dikirim bukti foto maupun video saat melaksanakan amanah tersebut ke Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti tim Abah akan mengerjakan semua itu untuk mengerjakan amanah-amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu. Dan saudara Abah ini, beliau ini bermukim di Mekah, insya Allah akan amanah, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan, amanah untuk dikerjakan, mudah-mudahan Allah mengganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah. Semoga usahanya tambah lancar, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar. Demikian informasi ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan.
Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.